Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Anissa dari Prodi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentan waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi bahasa yang dimaksud di atas tentu tidak terbatas. Penggunaannya hanya pada lingkup kehidupan, beraktivitas di istana, melainkan juga di dunia pendidikan. Pada masa awal kejayaan diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal, dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cayakariti. Berbeda dengan prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno di atas, ditemukan pula sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa bertahun 1380 Masehi pada salah satu Kalburu 9 capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat bahasa Indonesia dari aspek sejarah perkembangannya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan variasi bahasa Indonesia. Raja-Raja Pasai di Minyak Tujuh Aceh. Pada batu nisan terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa raja yang terkubur di makam itu telah memeluk agama Islam. Poin kedua, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan adalah sejumlah ejaan yang berlaku. Ejaan-ejaan tersebut dipaparkan secara sepintas. Ejaan Van of Fusigen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van of Fusigen. Van of Fusigen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Nawawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa 1. Huruf C untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan B. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata georoe, itoe, dan oemoer. Ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah 1. Huruf OE diganti dengan U seperti pada kata guru. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti 2, berjalan 2, keberatan 3. Ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo. Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun berikut antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa nomor 57 tahun 19